Jujur kalau untuk kenapa subjeknya kita gunakan minyak ya, karena sebenarnya minyak itu sangat luas sekali dalam penggunaannya. Mulai dari minyak goreng, minyak sawit, 2, 3, atau bahkan 1 bulan seperti itu. Satu lagi, jadi kalian itu bisa mengonversi SKS. Jadi penelitian yang kalian lakukan di laboratorium itu kalian bisa konversikan menjadi mata kuliah. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai karya dari salah satu tim di Universitas Brawijaya yang mendapatkan pendanaan PKM, yaitu tentang CPO, Crude Palm Oil. Nah, seperti apa sih karya dari teman-teman ini? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Rizky. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semuanya terjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Sehat. Sih, boleh kenalan dulu. Rizky ini kuliahnya jurusan apa? Semester berapa? Silahkan. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Riyadi. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Teknik Kimia Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2022. Dan sekarang saya sedang menempuh studi saya di semester 5. I see. Nah, ini dirimu kan membuat karya nggak sendiri nih. Ada tim, boleh dikenalin juga. Ada siapa aja sih di balik layarnya? Oke, jadi tim aku ini namanya CPO Insider. Dan tim aku ini beranggotakan dari 5 orang yang diketuai oleh Evan Siose, lalu saya sendiri Rizky Maulana Riyadi, dan ada rekan saya Putri Alivia Shiva, Humam Hafiz Harija, dan yang terakhir ada Rotua Borusinaga. Nah, itu satu jurusan kah dengan dirimu di Teknik Kimia atau variasi? Kalau untuk tim saya itu sangat bervariasi sekali. Rekan-rekan saya semuanya kecuali saya sendiri berasal dari Fakultas Pertanian, namun saya sendiri berasal dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Kenal di mana terus? Jujur kalau untuk perkenalan itu kayak dikenalin sama temen, terus dikenalin sampai akhirnya dapet gitu kontak aku dan akhirnya diajakin untuk ikut PKM. Oke, anak zaman sekarang kenalan-kenalan jadinya PKM gitu ya? Tiba-tiba kenalan set PKM. PKM. Berat banget ya angkatan sekarang. Ini kenalan-kenalan langsung jadi karya. Dan kenapa kalian milih tema tentang oil gitu? Apakah itu ada pengalaman pribadi dari kalian atau gimana? Jujur kalau untuk kenapa subjeknya kita gunakan minyak ya, karena sebenarnya minyak itu sangat luas sekali dalam penggunaannya, mulai dari minyak goreng, minyak sawit, bahkan bahan bakar minyak. Nah itu semuanya itu sebenarnya minyak, dan karena kita melihat minyak ini penggunaannya sangat luas sekali, bisa nih kita memasukkan salah satu penelitian dengan subjek minyak, dan kita akhirnya dituntut untuk mencari satu kebaruan atau novelty, biar nanti akhirnya di acara kami di PKM ini para juri ataupun penilai-penilainya melihat sesuatu yang sepertinya ini yang nanti dibutuhkan oleh Indonesia mungkin 5-10 tahun ke depan, seperti itu. Kalian udah nyari sedetail itu ya, urgensinya seperti apa, I see. Terus singkatan dari CPO itu apa? Jadi CPO itu singkatan dari Crude Palm Oil. Crude Palm Oil itu gimana ya? Jadi teman-teman pasti tahu minyak sawit yang banyak di Kalimantan, di Sumatera, itu kan banyak tuh perkebunan sawit. Nah, kebanyakan dari sawit itu mereka menghasilkan minyak yang diekstraksi dari pohonnya. Jadi ekstraksi itu istilahnya minyaknya itu diambil dari pohon, dari buah sawitnya, dari buah sawitnya, dan akhirnya CPO itu merupakan minyak mentah yang baru banget dihasilkan dari ekstraksi sawit, buah sawit tersebut, seperti itu. Nah, itu bisa langsung dipakai nggak tuh kalau langsung dari buah? Kalau untuk bisa langsung dipakai sih nggak bisa, karena terlalu banyak kayak istilahnya zat pengotor. Jadi mungkin ada suatu komponen tertentu yang mungkin kalau misal kita pakai sebagai minyak goreng, nah itu nggak bisa langsung.
gitu. Harus lewat pengolahan dulu Iya. dan sebagainya. Oke, nah itu yang disebut sebagai CPO tadi. Untuk minyak mentahnya CPO itu. Oh, I see. Nah, terus yang kalian teliti itu apa berarti? Jadi apa yang sebenarnya kita teliti, apa yang sebenarnya kita otak-atik gitu lah ya. Jadi yang kita otak-atik itu gimana caranya kita akhirnya mempurifikasi atau apa ya, Menjernihkan. menjernihkan atau bisa membuat minyak CPO ini yang tidak bisa dipakai bisa dipakai seperti itu. Oh, oke. Tapi dengan adanya kebaruan, yaitu kalau nggak salah baca dikasih apel gitu. Emang jadinya enak kah? Atau gimana dikasih apel? Minyaknya jadi rasa apel gitu ya. Makanya, kenapa begitu? Jadi gini teman-teman, mungkin kalau misal aku kasih satu overview tentang PKM aku, jadi semua CPO deh, kita ngomongin khusus spesifik ya CPO. Jadi CPO itu gak bisa langsung dipakai dan harus melewati tahapan-tahapan pemurnian dan lain-lain seperti itu. Nah, salah satu tahapan pemurnian yang paling efektif adalah menggunakan arang. Oh, Arang. waduh. Jadi arang, mungkin bukan arang yang dipakai di abang-abang sate, itu bukan ya. Bukan itu ya. Jadi bukan I kayak see. abang sate boleh minta arangnya nggak ya buat ituin minyak, enggak, bukan gitu. Oke. Jadi mungkin dari bahan-bahan alami seperti apel, aku spesifiknya kulit apel tahu, bukan apelnya. I see. Jadi Beda ada banget beda ya. banget itu. Nggak bisa kita pakai Buahnya. buahnya itu nggak bisa, dan mahal juga ya kalau misal kita pakai buahnya Oh gitu iya, loh. soalnya kan CPO-nya nggak sedikit ya kan, banyak banget nanti yang dilakuin. Berarti nanti perlu buah yang banyak, dan sebenarnya kan buah apel itu kan bisa dikonsumsi secara langsung kan oleh mungkin mbaknya, Mbak Nisa, oleh aku juga, dari tim aku juga kan itu bisa dipakai. Nah, tapi yang kita pakai itu sebenarnya kulit apelnya. Nah, kulit apel itu memiliki apa ya, kalau istilah kimianya itu ya, memiliki kadar gula atau kayak seperti selulosa dan lain-lain yang sebenarnya itu kayak makromolekul gitu. Kita ngomongin kimia dikit sedikit Boleh, ya. boleh, seru banget Jadi itu sebenarnya kalau di makhluk hidup itu pasti punya gula. Entah itu bentuknya apa, pokoknya makhluk hidup itu pasti banget punya gula. Oke. Nah, kita ngomongin tumbuhan. Nah, tumbuhan itu gulanya itu disusun dengan rantai yang sangat panjang banget, terus kompleks. Jadi ini satu gula berikatan dengan gula, pokoknya berikatan dengan banyak banget gula. Nah, akhirnya rantai gula yang sangat panjang itu namanya kan polisakarida. Itu mah bahasa kimia lah, bisa dihafalin aja gitu. Lanjutkan, ini Oke, masih aman. itu namanya polisakarida. Nah, polisakarida itu merupakan rantai gula yang sangat panjang dan sangat bisa sekali untuk digunakan sebagai pemurnian dalam minyak. Kenapa? Karena pemurnian dalam minyak itu sebenarnya simpelnya itu hanya menggunakan karbonnya saja. Oke. Nah, dan gula ini punya banyak banget karbon. Oke. Jadi selama kita membuat misal dari sampah kulit apel ini, itu dapat kita gunakan sebagai pemurnian di minyak karena dalam kulit apel tersebut banyak tuh, ada karbonnya, ada banyak. Jadi akhirnya pemurnian minyaknya itu bisa dilangsungkan seperti itu. Oh, oke, lebih efektif ya Lebih dengan dibantu efektif. si kulit apel tadi. Kulit apel. Kenapa kok milih kulit apel? Ada alasan tersendiri nggak? Kenapa nggak kulit jeruk gitu atau apa kek? Nah, mungkin kalau misal teman-teman dari Fakultas Pertanian nih pasti pada langsung nanya, kenapa kulit apel? Kenapa nggak kulit yang lain gitu ya? Pasti kan pada kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita khususkan ke kulit apel? Kita juga pengen, jadi ada satu komponen antioksidan yang sangat banyak banget di apel, namanya fenol. Oke. Nah, di fenol ini banyak banget di apel, dan apa ya, jadi mungkin banyak tuh pernah lihat gak sih kalau di apel biasanya tuh kalau udah digigit dalamnya buahnya itu ada kayak, kalau udah kelamaan kena udara itu coklat. hitam Iya. coklat. Nah, itu sebenarnya kayak ada efek antara antioksidan dan udara tersebut. Jadi kayak hitam-hitam itu aku kurang tahu ya apa ya, tapi kayak kalau misal dari teman-teman aku itu bilang, oh itu sebenarnya antioksidan yang bereaksi dengan
udara-udara kotor yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah mungkin kayak oh ternyata antioksidan juga bisa mengurangi kadar asam lemak bebas. Nah asam lemak bebas ini satu gimana ya, musuh utama dari minyak goreng atau minyak-minyak yang bakal kita pakai di mungkin penggorengan dan lain-lain. Nah kita harus basmi banget yang namanya asam lemak bebas ini. Makanya seperti itu kita gunakan apel. Jadi kayak kita mengkombinasikan antara penggunaan karbon yang sangat banyak di dalam kulit apel ini dengan fenol yang merupakan antioksidan yang dapat melawan asam lemak bebas ini, sampai akhirnya kita bakal uji kalau misal kita kombinasikan dengan karbon ini dengan fenol, berapa sih kira-kira pengurangan si asam lemak bebas ini, seperti itu. Jadi belajar kimia Iya, dikit-dikit bener, ya kayak kita banyak tuh banget kimia ya, tapi emang benar-benar punya penelitian kita tuh wah kimia banget dari ujung sampai ujung. Gitu. Wah, berarti kalian bener-bener di lab terus nih ya untuk ngelakuin penelitiannya. Boleh tuh ya sama dosennya, walaupun ini bukan tugas kuliah kan, tapi lomba itu boleh nggak sih sama kampus? Sebenarnya kalau untuk pelaksananya sendiri itu di saat liburan. Hah? Jadi teman-teman liburan kita ngotak-ngatik tuh di lab tuh, wah, gitu. Kita di lab terus teman-teman semuanya mungkin mabar, mungkin jalan-jalan, kita di lab. Gitu. Wah, pusing banget. Gitu. Berapa lama itu berarti penelitiannya teman-teman? Mungkin kalau untuk penelitiannya sekitar 2 sampai 3 minggu. Gitu. Ih cepet ya ternyata. Dibilang cepet sih kayaknya enggak ya. Apalagi waktu liburan. Iya waktu liburan, aduh gitu banget. Harusnya bisa me time atau dengan keluarga malah melakukan penelitian itu. Tapi worth it nggak sih? Worth it banget. Bisa buat skripsi nggak tuh kira-kira? Bisa. Lumayan ya sambil nyicil-nyicil datanya pas segala macam. Karena sesuai juga kan dengan jurusan kuliahnya tadi kimia. Betul. Oke, nah balik lagi soal CPO tadi sama apel. Aku tuh pikiran kayak di Malang ini kan juga banyak penghasil apel termasuk batu. Termasuk penggunaan kulit tadi menyelesaikan masalah masyarakat nggak sih? Kayak ada kulit-kulit yang terbuang gitu. Nah, jadi juga itu merupakan salah satu bentuk apa ya? Kenapa kita penggunaan apel tuh sebenarnya itu juga karena kan di Batu ini kita tahu banget ada banyak mungkin keripik apel atau pengelolaan apel itu banyak banget deh. Nah tapi kan yang banyak digunakan itu buah apelnya. Nah sedangkan kulit apelnya itu, waduh sayang banget itu kalau nggak digunain karena dalam kulit apel itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget gitu loh. Jadi kayak masih bisa digunain lagi. Nah kita sebagai orang-orang teknik kimia mengklasifikasikan kayak sampah-sampah organik itu sebagai biomasa. Nah biomasa ini itu merupakan salah satu apa ya, renewable energy yang sangat-sangat menjanjikan. Karena kan kita sangat-sangat menggaungkan banget tuh net zero emission, renewable energy. Nah, biomasa juga itu merupakan salah satu yang menjanjikan juga. Jadi kayak kita selain menggunakan sampah tadi, kita membersihkan minyak itu. Jadi kayak kita istilahnya win-win solution lah gitu. Kita mengurangi sampah iya, kita juga membantu mempurifikasi minyak, kita membantu memurnikan minyak. Seperti itu. Gak kepikiran, tapi ternyata nice banget setelah tahu ya. Terus jenis apelnya boleh macam-macam kan di Malang aja ada jenis apel batu, apel Malang, apa di mana lagi apel-apel yang jenis lain atau kalian ada spesifik berdasarkan penelitiannya kalian? Nah kalau untuk penelitian kami itu spesifik Malus apel dengan nama apa ya, nama biologisnya itu Malus sylvestris seperti itu. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya kita ingin menguji secara spesifik aja apel jenis tersebut seperti itu. Biar datanya juga pasti gitu ya, nggak asal ngomong apel apa aja nggak gitu ya. Jadi kan pasti bisa ditanyain, kalau apel ini gimana? Enggak, karena kita spesifik satu apel aja seperti itu. Oke. Penelitian yang seperti ini itu kan rawan ditiru sama yang lain. Kalian mengamankan hasil karya kalian gimana nih? Nah, kami mengamankannya dengan mendaftarkannya ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Jadi akhirnya kalau misal ada yang plagiasi atau mungkin seperti apa ngaku-ngaku ini karya saya, nggak bisa. Kita udah punya HAKI-nya seperti itu. I see. Karena kan apalagi dilihat publik, misalnya kalian banyak diliput sama pemberitaan, wah menarik dibuat PKN tahun depan gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kan sebenarnya itu kan masuk ke jurnal juga. Dan banyak kan yang orang ngelihat jurnal, mungkin kayak lagi ngerjain tugas kuliah, nyari jurnal,
punya ngelihat jurnal punya aku gitu. Boleh deh PKM tahun depan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kita udah punya hakinya seperti I itu. see. Oh, kalau sudah punya haki sama jurnal nggak bisa bebas skripsi ya? Nanya. Waduh. Bisa nggak Bapak Ibu dosen? Permisi Bapak Ibu dosen. Ya paling nggak dipermudah lah ya untuk ke arah sana. Terus outputnya teman-teman ini PKM-nya mau diseriusin jadi something atau mungkin ada penelitian lebih lanjut, seperti apa nih rencana tim? Nah jadi sebenarnya kan gimana ya? Jadi itu minyak goreng sebenarnya bisa tahu dijadikan bahan bakar. Bisa banget. Bisa Minyak banget. goreng, bahan Minyak bakar, goreng. masukin motor gitu. Oh iya bisa aja, tapi mungkin kalau aplikasinya bukan Gitu dekat-dekat banget. ini. Jadi kayak mungkin masih ada beberapa tahapan penelitian lebih lanjut yang mungkin bisa membuat bahkan dari minyak goreng bekas abang-abang gorengan juga bisa tahu, bisa jadi apa namanya, bahan bakar minyak. Jadi bisa jadi motor-motor atau mobil-mobil kalian di 2050, 2060 nanti itu berasal dari minyak-minyak abang-abang gorengan tahun 2024 ini loh. Kayak gitu itu bisa banget tahu gitu. Oke, dan itu semua berangkat dari penelitian-penelitian model tim kalian itu kan? Bisa. Sih, berarti memang harus ada penelitian lebih lanjut lagi Iya. gitu ya. Karena ini bahasanya investasi untuk kebutuhan dan kelangsungan makhluk hidup. Iya, penggaungan kelangsungan makhluk hidup, Wes. pemanasan global dan lain-lain itu berangkat dari kegiatan yang kami ini lakukan, mungkin dari PKM, dari teman-teman dari UB dan lain-lain seperti itu. Ya, apalagi kita mau menuju Indonesia emas ya. Nah, ini generasi Z ini yang semangat melakukan penelitian ini menjadi investasi emas juga buat kita ke depan. I see. Oke, terus teman-teman ada cerita-cerita nggak waktu lomba ini yang sangat tidak bisa dilupakan? Wah, kalau untuk drama mungkin apa ya, ya namanya juga kegiatan yang dilakukan mungkin kalau menurut aku itu nggak sebentar ya menurut aku ya. Jadi kayak karena harus ke lab 3 minggu berturut-turut, mungkin maaf banget teman-teman yang skripsi. Jadi mungkin aku belum dalam tahap mas-masnya sekalian, tapi aku sudah gimana ya, sudah mendapatkanlah secara singkat gitu gimana sih rasanya skripsian seperti itu. Nah mungkin karena dari situ adalah drama-drama yang mungkin karena kan jadi itu sebenarnya gimana caranya si apel yang kita gunakan ini, kulit apel ini spesifiknya bisa jadi bahan atau agen pemurnian minyak. Nah itu di pirolisis, namun kalau bahasa istilah yang lebih gampangnya itu dipanggang gitu lah. Jadi dipanasin dengan suhu yang relatif tinggi, sekitar 500 atau 600 derajat Celcius, yang akhirnya dari kulit apel yang kita biasa lihat nih, warna hijau sekalian. Oh iya, kulit apelnya harus aduh mohon maaf banget, ini aku harus ceritainnya secara terstruktur dulu ya. Yang pertama itu mungkin kita kolektif kulit apel dulu dan nanti dicuci, terus nanti dikecilkan diameternya, baru nanti kita panggang. Nah proses pemanggangan dengan menggunakan suhu tinggi ini, itu yang benar-benar banyak dramanya tuh di situ. Jadi kan karena mungkin penggunaan pemanggangan ini kita gunakannya tanpa ada udara, karena kalau ada udara kebakaran yang ada. Jadi kayak gitu. Jadi kayak oke, kita harus gunakan ini tanpa udara, tanpa oksigen ya secara spesifik. Nah karena pembakaran ini tanpa adanya udara, nah itu kita yang harus maintain banget. Gimana caranya biar nggak ada udara atau oksigen yang cukup sehingga tidak menginisiasi atau memulai proses pembakaran. Nah oke, selama teman-teman ini membuat penelitian, apakah ada cerita-cerita mungkin yang tidak terlupakan atau drama-drama? Kalau untuk drama-drama itu banyak banget ya, karena jujur untuk penelitian yang kami lakukan atau laksanakan itu menurut aku itu bisa dibilang cukup lama, karena sekitar 3 minggu, 2, 3 atau bahkan 1 bulan seperti itu. Nah pastikan kalau untuk dramanya ada banyak banget drama, mulai dari jujur aku pernah jadi di lab teknik kimia itu ada alarm. Jadi kayak gimana caranya si alarm ini bakal mendeteksi dan bakal bilang ke laborannya kalau misal ada sesuatu yang nggak seharusnya gitu, nggak sewajarnya. Nah karena aku dalam penggunaan kulit apel menjadi arang yang aku sebutkan di awal, nah itu melalui proses pemanggangan yang harusnya tuh nggak boleh ada udara atau oksigen sedikit pun. Nah tapi karena apa ya, kayak istilahnya tuh
aku kurang keras, Rapet. kurang rapet gitu. Jadi akhirnya ada udara tuh yang masuk dan Oh. akhirnya menghasilkan asap. Asapnya itu agak banyak. Nah, Oh. akhirnya men-trigger alarm yang ada di lab itu. Jadi kayak tinut tinut tinut. Waduh, itu Waduh. udah panik banget gitu. Dan sebenarnya kan aku dalam penelitian itu bukan aku sendiri. Jadi ada banyak, ada yang skripsi dan lain-lain. Oke, ini last question buat dirimu. Mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman biar semangat belajarnya seperti apa? Silahkan. Mungkin kalau untuk pesan yang aku spesifik aja ya terhadap PKM atau program kreativitas mahasiswa. Mungkin banyak dari teman-teman di Universitas Brawijaya ini banyak yang kurang tahu gitu, kurang tertarik banget ya sama PKM ini. Tapi sebenarnya PKM itu benar-benar yang memudahkan kita ke depannya. Karena kan sekarang ini zaman-zaman kita ini ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, karena adanya program tersebut, akhirnya kuliah kita tuh sebenarnya bisa dibantu oleh PKM itu. Seperti misalnya, kalau aku, semisal aku dijanjiin sama departemen aku, itu kalau misal kamu menang juara satu PIMNAS, kamu gak usah skripsian. Beneran, beneran. Eh, itu kayak gitu. Dan tahun kemarin itu ada temen aku yang menang dan sejauh ini kayaknya dia nggak ngelakuin skripsian yang teman-temannya lakuin ya gitu. Dia terlalu santai mungkin yang aku lihat ya seperti itu. Jadi kayak dan juga satu lagi, jadi kalian itu bisa mengonversi SKS. Jadi penelitian yang kalian lakukan di laboratorium itu kalian bisa konversikan menjadi mata kuliah. Semisal aku penelitian aku dengan dari hulu hingga hilir dengan mungkin beberapa durasi tertentu yang nanti kita upload gitu loh di websitenya Dikti Dirjen itu Kemendikbudristek. Nah, itu nanti dari Kemendikbudristek sendiri yang akan mengonversikan berapa SKS sih kira-kira kalian tim ini mungkin bisa dapatkan. Nah, konversi SKS ini sebenarnya sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya. Kenapa? Karena dengan konversi SKS ini kalian ibaratnya kalian mengambil mata kuliah tertentu yang relate terhadap penelitian kalian. Nah, karena kalian sudah melalui penelitian tersebut, akhirnya oleh departemen kalian diakui bahwa kalian sudah mencapai capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya. Jadi akhirnya kalian itu mengambil mata kuliah tersebut, tapi kalian tidak perlu mengikuti pembelajaran dari minggu 1 sehingga minggu ke-16 itu. Jadi kalian nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ada kuis dan lain-lain. Jadi kalian tetap ngambil 24 SKS, tapi serasa ngambil, misal kalau aku berarti 24 kurang 7, 17 SKS. Jadi kayak sangat terbantu sekali dalam perkuliahan. Karena kan teman-teman juga pasti banyak yang memiliki kesibukan di luar akademik gitu loh. Nah, itu sangat membantu sekali. Dan juga jadi UB itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat mengglorifikasi. Kayak jadi UB itu mau banget mahasiswanya ikutin PKM karena UB banyak banget inisiatifnya, seperti menambahkan uang penelitian. Jadi kita tuh bukan didanai bukan hanya dari Kemendikbudristek, tapi juga ada tambahan dari Universitas Brawijaya. Dan juga kami juga banyak difasilitasi oleh dosen-dosen yang sangat ahli banget. Jadi kita ada mungkin masa pembimbingan, nah itu dengan dosen-dosen ahli. Jadi kayak kita benar-benar dibantu banget bagaimana menginisiasi penelitian sampai nanti eksekusi dari jurnalnya, hakinya dan lain. Jadi benar-benar yang dibantu dari hulu dari hilir, sama UB juga dibantu. Karena kalau aku dengar-dengar ya UB itu sangat-sangat menantikan gitu menjadi juara umum PIMNAS lagi gitu loh. Jadi karena ambisi tersebut UB akhirnya kita harus bisa menang juara umum PIMNAS lagi. Dan semoga itu bisa terlaksana di tahun depan ya. I see. Oke Rizky, thank you banget sudah berbagi di kesempatan kali ini. Sangat menginspirasi, aku juga belajar banyak hal. Semoga kuliahnya juga semakin sukses dan makin sering menginspirasi teman-teman UB lainnya. Dan thank you banget teman-teman sudah menonton di episode kali ini. Semoga kalian juga take action gitu ya, jangan cuma nangan-nangan doang. Terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di PKM tahun depan.